takbiratul ihram. Sekedar mengulang, membaca takbiratul ihram itu merupakan rukun. Artinya rukun di dalam sholat, artinya pekerjaan membaca takbiratul ihram itu harus kita kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan, maka sholatnya tidak sah. Bacaan takbiratul ihram itu adalah bacaannya lafadznya Allahu Akbar yang ada di awal sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Adapun takbir yang kedua ketika ruku dan selanjutnya itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lainnya. Nah, takbir yang itu hukumnya membacanya sunnah. Jadi kalau kita pas lagi ruku kita nggak baca takbir tidak masalah, ya tetap sah sholatnya. Tapi kalau takbir yang pertama di dalam sholat itu rukun, wajib kita baca. Wajib kita baca. Kemarin sudah kita jelaskan, kami jelaskan syarat sahnya daripada takbiratul ihram. Sudah kita mulai dari udah waktu masuk ya waktu sholat, bacaannya nggak boleh diganti dengan bacaan selain bahasa Arab, lafadznya harus lafadz jalannya harus lafadznya Allah, nggak bisa diganti dengan yang lain dan lain sebagainya. Masih ingat kan ya? Ingat apa kagak? Lupa lagi. Ingatlah. Nah, adapun mengangkat tangan dalam ketika membaca takbiratul ihram yang pertama, angkat tangan hukumnya sunnah. Ya, kita kerjakan angkat tangan hukumnya sunnah. Ya, sunnah juga mata menghadap ke tempat sujud selama sholat, kecuali tadi asyhadu an la ilaha illallah kita angkat. Nah, ini angkat posisinya di sini. Pokoknya posisinya keterangannya dalam hadis Nabi, keterangannya di bawah kuping, tidak di atas, ya, tidak begini, ya. Apalagi tapi sunnahnya begitu. Adapun orang yang begini boleh berkagak, ya boleh-boleh aja, ya, masih tetap di bawah kuping. Nah, jadi posisinya tangannya ada kiblat, bukan begini. Nah, nggak usah ribut antara orang yang angkat tangan dan yang tidak angkat tangan. Nah, jadi artinya kalau seandainya kita sholat begini ya Allah Akbar, sah nggak? Sah. Kenapa? Karena angkat tangan hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan rugi. Nggak dosa, tapi tekor rugi harus dapat pahala. Itu namanya sunnah. Setelah kita baca takbiratul ihram yang diajarkan sama Nabi kita baca doa iftitah. Baca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Baca doa iftitah hukumnya sunnah. Baca doa iftitah gimana sih? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jangan ketukar, harus ada wa ma ana, ada maknya. Maknya itu la nabi, wa ma ana minal musyrikin. Nah, nanti kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau wa ana minal muslimin, tapi kalau wa ma ana minal musyrikin jangan ketukar. Artinya beda. Kalau wa ana minal musyrikin dan saya termasuk orang yang musyrik, tapi kalau wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Kalau masih belum hafal nggak usah baca, karena baca doa itu hukumnya sunnah. Kalau kita udah baca mulai Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, mau baca Fatihah terus ingat oh iya belum baca doa kita,
usah diputusin Fatihahnya terus baca doa kita, jangan. Urusan sholat, urusan surat Al-Fatihah. Lanjut aja baca surat Al-Fatihah. Baik itu. Rukun selanjutnya, jadi baca doa kita hukumnya sunnah. Nggak dibaca tetap sah. Rukun selanjutnya yaitu membaca Fatihah. Orang Jawa bilang Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah sambil berdiri dalam sholat fardu. Baca Fatihah dalam keadaan berdiri dalam sholat Fatihah. Nah, bacaan Fatihah, syarat sahnya bacaan Fatihah, Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah sama persis dengan apa? Ketika takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram ada syarat sahnya lafaz takbiratul ihram. Nah, lafaz atau membaca surat Al-Fatihah itu syarat sahnya bersama. Yang pertama, baca surat Al-Fatihah itu posisinya dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Nah, kemudian yang kedua, bacanya kudu pakai bahasa Arab. Nggak bisa surat Al-Fatihah diganti dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, dibacanya pakai lisan, tidak dibacanya di dalam hati. Jadi kalau gitu, artinya baca Fatihah sah kagak, harus pakai lisan. Pakai lisan. Baca pakai lisan. Jangan bacanya di dalam hati. Kalau bacanya dalam hati maka berarti sama belum membaca surat Al-Fatihah. Jadi bacanya harus pakai lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab kita ini yang biasa kita ikuti di Asia, yaitu pakai mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ya, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu ya, semuanya itu harus dibaca. Semuanya harus dibaca dari 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim kata Nabi termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini. Amin bukan ayat. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai situ 7. Dari 7 ayat ini nggak boleh dibolak-balik. Syarat selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nggak boleh dibolak-balik gitu. Harus berurutan, harus tertib ayatnya. Harus tertib. Kemudian dari 7 ayat ini tidak boleh ada satu huruf pun yang hurufnya hilang. Hurufnya nggak boleh hilang. Satu huruf pun. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, nggak boleh yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, nggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau baca alamin ya alamin. Kalau hurufnya ain dibacanya ain. Alamin. Gak boleh kita baca alamin. Kalau alamin itu pakai alif, tapi kalau alamin pakai huruf ain. Kita tahu hurufnya ain, tapi ngucapin hurufnya susah. Ada tuh. Biasa orang Jawa yang tua-tua. Kalau orang Jawa yang muda-muda kemarin udah paham, bisa. Alhamdulillahirabbil alamin.
dia tahu hurufnya ain, tapi dia nggak bisa ngucapin. Emang udah dari sononya begitu, udah dari kecilnya. Karena dulu kalau sekarang orang Jawa sekarang itu udah ini udah paham semua. Tapi udah bisa, karena dididik dari kecil. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Jadi nggak boleh ada yang panjang dipendekin, pendek dipanjangin. Kecuali pada lafaz Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin boleh. Itu dibacanya panjang. Kalau dibaca panjang berarti 156 ayat. 156 huruf. Tapi kalau sekiranya dipendekin, boleh dipendekin Maliki Yaumiddin. Boleh. Jadi kalau ada imam nanti baca Maliki Yaumiddin, biasanya Maliki Yaumiddin, ada imam baca Maliki Yaumiddin. Itu boleh. Tetap sah. Cuma itu doang tuh. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Nah yang lain-lainnya nggak boleh, yang panjang dipendekin, yang pendek dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin atau alamin, alamin. Ya alifnya itu harus dibaca alamin, alamin. Jadi semua huruf-hurufnya itu pentingnya, pokoknya penting ngaji itu. Penting ngaji, pengajian itu ustaz di sini ngaji Fatihah. Membaca Quran itu, zikir itu, baca Quran itu, yang kita baca mushaf itu hukumnya sunnah. Cuman satu yang wajib surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, wajib dipelajari. Baca Al-Baqarah sunnah, Maryam sunnah, Yasin sunnah, semuanya sunnah. Satu-satunya surat yang wajib dipelajari, wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalin dosa, yaitu belajar surat Al-Fatihah. Kenapa dia jadi wajib? Karena surat Al-Fatihah menjadi salah satu rukun di dalam sholat. Dibaca surat Al-Fatihah wajib dalam sholat, maka dia mempelajari surat Al-Fatihah menjadi wajib. Baca surat Al-Baqarah dalam sholat sunnah apa wajib? Sunnah. Surat Qul Al-Ikhlas sunnah, maka mempelajari surat Qul Al-Baqarah hukumnya sunnah. Jadi kalau pengajian kayak gini nih udah umur 15 tahun ke atas, dia pertamanya kalau dia nggak kenal alif bata saja, pertamanya Fatihah. Apa Fatihah? Walaupun nggak kenal huruf, tapi minimal si guru bisa ngajarin langsung gitu. Jadi bukan hurufnya dulu, alif bata saja, tapi Al-Fatihahnya dulu. Kecuali anak kecil, kalau anak kecil harus dari kalau sekarang itu kalau yang kita ini yang udah 17 tahun ke atas, kalau belum kenal huruf, pelajaran pertama jangan ikro, abul, Fatihah, karena itu yang wajib. Saya belajar Fatihah itu berlalu. Padahal setiap hari kita baca Fatihah. Kemudian saya dikasih di Masjid Ahmad bin As, ya. Di Masjid Ahmad bin As di sana itu sampai sebulan kagak hatam Fatihah. Bisa sampai selesai sebulan, lewat seminggu 2 minggu baru saya lulus Fatihah. Padahal tiap hari kita baca. Boleh baca Fatihahnya satu nafas dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, harus tahu tuh sampai selesai. Boleh bacanya satu-satu. Boleh bacanya dibagi dua nafas maksudnya. Boleh dibaca jadi 3 nafas. Nah terus bagaimana di Mekah itu baca Fatihahnya kok surat Al-Fatihahnya nggak pakai Bismillah? Ya yang di Mekah itu kalau nggak pakai Bismillah berarti mereka bermazhab Imam Malik. Imam Malik di Bismillah bukan termasuk daripada surat Al-Fatihah. Nah kalau Bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah, berarti nggak 7 ayat lagi dong, tetap 7 ayat. Makanya mereka kalau lagi kita dengerin itu baca ayatnya pasti dia akan berhenti.
Kalau kita satu ayat terakhir itu nggak berhenti satu nafas. Kalau mereka dibagi jadi dua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dia dipotongin di sini nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu karena ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita nih jangan bikin masalah di kampung kita. Mengikut-ikut di sono, itu suruh jadi imam, baca Fatihah, nggak baca Bismillah. Dibilang aliran sesat sama orang kampung. Tapi ya boleh-boleh aja, tapi jangan bikin masalah, nanti rame. Gitu. Normal kita di sini mayoritas pakai Syafi'i, Bismillah, pakai bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi rukun selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Oh, saya kalau baca surat Al-Fatihah lebih khusyuk kalau pakai artinya aja, nggak bahasa Arabnya. Karena saya kan orang Indonesia, bukan orang Arab. Tidak sah. Segala puji bagi Allah. Ya. Tuhan pemilik semesta alam, yang maha pengasih di dunia dan maha pengasih di akhirat. Lebih khusyuk kelihatannya. Tidak sah. Batal sholat. Batal sholat. Jadi selama kita sholat jangan ada kalimat bahasa Indonesia yang keluar dari mulut kita. Entah kita lagi ruku, segala puji bagi Allah, segala puji Allah, maha suci bagi Allah, maha suci. Batal. Nggak boleh ada keluar dari mulut kita bahasa selain bahasa Arab. Saya kan orang Indonesia, iya orang Indonesia, beneran orang Indonesia. Tapi itu penting. Karena saya katakan kemarin lughatul Arabiyyah, lughatul Quran, lughatul bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Lughatul Arabiyyah bahasa Arab itu bahasanya lughatul ahlul jannah, bahasanya para penduduk surga. Itu bahasa Arab. Berarti nabi-nabi sebelumnya sholat pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Walaupun bahasanya Suryani, walaupun bahasanya Ibrani, tetap ketika lagi zikir, lagi sholat itu pakai bahasa Arab. Kita orang Indonesia sholat tetap wajib pakai bahasa Arab. Baca Fatihah harus pakai bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Baik, saya singkat untuk selanjutnya. Setelah kita baca Fatihah hukumnya wajib dalam sholat. Kemudian kita disunnahkan membaca surat. Pada rakaat pertama sunnah suratnya rada panjang dikit. Rakaat kedua lebih pendek. Jangan dibalik. Bukan jangan dibalik, makruh kalau dibalik. Jangan surat rakaat pertama suratnya pendek, rakaat kedua suratnya panjang, itu makruh. Kemudian juga jangan sampai ketika baca surat itu makruh juga dibalik. Rakaat pertama baca qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua baca qul a'udzu birabbil falaq. Jangan, jadi berurutan. Jadi makruh, bukan jangan, makruh. Jadi berurutan. Lokap-lokap gak apa-apa, tapi berurutan. Sangat dianjurkan itu satu surat. Ya potongan-potongan boleh lah. Kalau lagi sholat malam mau satu surat boleh, mau potongan-potongan boleh. Tapi langsung pengen tahajud gitu kan. Setelah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, boleh aja, nggak apa-apa. Kayak terawih begitu juga, boleh-boleh aja. Pengen terawih ekspres sendirian, bukan lagi jadi imam. Jadi imam kasihan mampu nggak baca Fatihah.
baca surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Terus bagaimana kalau dia nggak bisa baca Fatihah? Ada lagi, boleh dia baca yang dia bisa. Bisa bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang mungkin baru masuk Islam, belum bisa baca Fatihah. Oh, bisanya Bismillah, 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 Bismillah. Bisanya Allah ya Allah, Allah. Kalau seandainya dia nggak bisa baca surat Al-Fatihah. Oh, saya lagi belajar surat Al-Fatihah belum fasih, nggak apa-apa. Kalau lagi belajar. Yang masalah sombong udah kagak mau ngaji surat Al-Fatihah, belaga paham dan belaga bisa Fatihah. Yakin betul bisa baca Fatihah karena sekedar hafal dan dengar doang, nggak gitu. Itu ternyata salah, masalah. Tapi kalau masih ngaji kayak kita lagi ngaji ini sekarang, Fatihahnya salah, insya Allah dimaafin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya ngaji. Saya kan masih ngaji, guru kemarin-kemarin kayak ngajarin Fatihah. Kita surat Al-Fatihah. Kemudian baca surat hukumnya surat selain Fatihah hukumnya sunnah setelah baca surat Al-Fatihah. Ruku itu menjadi rukun. Ruku itu menjadi rukun. Nah, posisi ruku yang bagus itu posisinya antara pinggang sama kepala sama dan mata ngelihat ke tempat sujud. Jadi kalau sekiranya di tempat sujud kita ngelihat mata tempat sujud. Ini tempat sujud nih. Begini. Kemudian tangannya nggak begini. Tangan kanan dan tangan kiri itu pegang dengkul. Pegang dengkul, matanya ngelihat ke tempat sujud seperti ini. Kemudian ini ditekuk lagi. Baik. Itu namanya ruku. Itu menjadi wajib. Nah, kalau seandainya cuma bisanya pinggang mungkin udah tua, begini doang nih. Boleh, nggak apa-apa. Nggak harus. Mungkin kalau begini sakit pinggangnya. Yang penting udah lebih banyak nunduknya. Jangan begini doang. Kalau begini doang belum. Tapi kalau udah begini sah. Kalau lewat dari dengkul gimana? Ya sah. Ada jamaah sahabat Nabi yang tangannya panjang, bukan panjang tangan. Tangannya panjang. Nah, ketika itu ada pertanyaannya, ya Rasulullah, ini tangan saya kan panjang, bagaimana kalau lewat dengkul gitu kan? Gak apa-apa, saya tangannya panjang gak apa-apa. Udah ditekuk masih sisa dari dengkul. Ada yang mana beda? Tangannya panjang, bukan panjang tangan. Tangannya panjang. Tangannya benar pas. Jadi kita di posisi itu. Kalau mau bagus, ya itu tadi matanya dilihat ke tempat sujud, kemudian ini di sini, kemudian dikeluarin. Baik. Bacaannya apa? Nggak ada bacaan. Membaca tasbih Subhana rabbiyal azim wa bihamdi hukumnya sunnah, nggak wajib. Sunnah dibaca 3 kali. Nabi ngajarin sunnah dibaca 3 kali. Sekali boleh, nggak baca nggak apa. Tapi sejenak seluruh anggota tubuh berhenti tanpa ada gerakan sedikit pun. Itu namanya apa? Jadi kalau seandainya kita ruku begini, ya, ini kita berhenti sebentar, sebacaan subhanallah. Subhanallah. Cukup kan? Tapi kalau kita begini-gini terus nih, nggak ada tumanina nih, ya, nggak tumanina. Kecuali saya pernah ketemu ada orang yang saraf bagi sholat nggak ada kemaninannya karena emang dia ada terganggu sarafnya. Kalau yang begini terus nggak apa-apa, itu namanya darurat. Darurat itu dihormati.
lain ikut-ikutan kan repot. Padahal Ustaz itu ada. Saya pernah ketemu, saya dulu bikin pengajian di Cimanggis begitu. Ya jadi nggak punya dia. Oh dia orang saraf itu terganggu. Jadi kita kalau dalam mazhab Syafi'i itu maknanya itu menjadi rukun. Artinya harus kita berhenti sejenak dalam ruku, dalam sujud, ya, dalam ruku khususnya kita masih ngomongin ke ruku, berhenti sejenak sebacaan subhanallah, subhanallah. Cuma satu ketukan kan, subhanallah, subhanallah. Nah ketukan itu sama ketukan itu kita nggak boleh goyang seluruh anggota tubuh. Dan yang lebih penting lagi ketika kita ruku, kita tancapkan dalam diri kita rukunya itu untuk Allah, bukan untuk jaga kesehatan. Kadang-kadang kan begini, pas begini tadinya nggak ada dia, pas giliran habis capek ngecor, pas lagi begini, terus lamaan gitu. Niat rukunya berubah. Nah ketika dia niat rukunya berubah bukan karena Allah, karena olahraga ngobatin apa namanya pinggang, maka rukunya batal, sholatnya batal. Kita sholat itu jaminannya diantara salah satunya itu membuat sehat. Orang sholat itu sehat. Makanya saya katakan kalau habis subuh bukan lari pagi. Habis subuh itu zikir. Olahraganya kapan? Olahraganya sebelum subuh. Sholat malam itu, ya kalau orang sholat malam ya sehat lah. Tapi jangan sekali-kali niat olahraga dengan cara sholat malam. Orang sholat malam itu orang kalau sholat malam, sholat tahajud minimal 2 rakaat, kemudian qobliyah subuh, kemudian sholat sunat subuh 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Kita ngomongin pendek-pendek. Kemudian suruh, kemudian duha, ngomong rakaat-rakaat. Kemudian zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, kemudian maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian isya, ba'diyah isya. Apa gitu? Itu kalau kita sholat, apalagi kalau sholat duhanya 4 rakaat, 8 rakaat, ditambah lagi sholat haji, ditambah lagi sholat lain, sehat. Kan selesai dia assalamualaikum warahmatullahi itu dia punya energi nambah. Baik kalau sering puyeng ya sering-seringnya di sujud istighfar. Tahu semua. Jadi kita lagi sujud kan bacanya subhana rabbiyal a'la. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa ya Allah saya batal sholat. Kita masih di wilayah bacaan ruku itu membaca dalam ruku itu membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim itu baca itu hukumnya sunnah dibaca 3 kali. Saya membaca 10 kali boleh, membaca 20 kali boleh, tapi lamanya ruku tidak boleh melebihi daripada lamanya dia berdiri. Kita berdiri cepat, giliran ruku lama, giliran sujud lama, bisa membatalkan daripada bukan makruh, bisa membatalkan daripada sholat. Jadi lamanya ruku tidak boleh melebihi daripada lamanya berdiri dalam baca surat Al-Fatihah dan surah. Nah, ketika bangun dari ruku, ya tadi kan udah tuh tumakninah, berhenti sejenak sebacaan bismillah seluruh anggota tubuh. Kemudian yang rukun juga adalah ketika bangun dari ruku, namanya apa? Tidak. Bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd wa lakal syukr hamdan thayyiban barakan. Atau kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta fi syai'in. Boleh Rabbana lakal hamdu samawati wa
langsung Nabi yang ngajarin. Tapi kalau Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru hamdan thayyiban barakan fi, itu lafaznya dari sahabat Nabi. Jadi pas lagi sholat, kemudian salah satu sahabat baca doanya ketika sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru hamdan thayyiban barakan fi. Keran sama Nabi. Terus selesai sholat Nabi ngadep ke jamaah. Tadi siapa yang membaca ketika sami Allahu liman hamidah bacanya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru hamdan thayyiban barakan. Diam semua sahabat. Takut. Karena Nabi ngajarin Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa ma syi'ta. Enggak ada yang jawab. Sahabat Nabi diam semua ya, takut diomelin mungkin kan, takut salah. Karena kan enggak dilakuin sama Nabi, enggak dilakuin sama Nabi, namanya bid'ah. Takut. Nah, kemudian kata Nabi, apa kata Nabi? Ketika lagi ada yang baca itu Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru hamdan thayyiban barakan fi, saya lihat lebih dari 70 malaikat lagi rebutan bawa doanya. Langsung sahabat Nabi, saya Rasulullah. Akhirnya itu jadi hadis juga, karena yang dilakuin sama sahabat Nabi diamin dan membolehkan, tetap jadi hadis, tetap Nabi. Jadi boleh kita baca. Nggak baca pun sami Allahu liman hamidah, kita nggak baca sami Allahu liman hamidah, diam aja langsung berdiri juga salat tetap sah. Nah, baik. Disunnahkan angkat tangan. Jadi ketika begini, tadi tangan kemarin kita udah bahas ya, tangan posisinya begini. Tadi saya lupa. Tangan begini pas lagi Allahu Akbar kemarin udah kan. Nah, kemudian ini di atas pusar. Ya, di atas pusar begini. Kalau begini pendapatnya siapa? Ulama mutaakhirin. Ya. Nanti kita di sini. Atau di atas pusar. Mazhab Hanafi. Ya. Mazhab Maliki. Kemudian di bawah pusar mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'iyah bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di atas pusar. Syafi'iyah agak kemarin Syafi'i di bawah ya. Baik. Yang saya pengen ini, setelah itu kita akan ruku. Ketika ruku, Allah angkat tangan tuh. Ketika pengen ruku, angkat tangan. Jadi sunnah angkat tangan. Enggak angkat tangan itu tidak masalah. Ketika sami Allahu liman hamidah, begini juga cukup. Enggak harus begini. Kalau sampai begini aja cukup. Enggak harus sampai ya Allah sudah cukup. Sudah sunnah ya. Jadi yang mau saya bicarakan di sini. Yang enggak ada angkat tangan itu adalah yang tidak ada ketika bangun dari tahiyat awal. Ketika bangun dari rakaat pertama dan rakaat ketiga, itu nggak ada angkat tangan. Jadi ketika lagi sujud rakaat awal, kemudian kita bangun masuk rakaat kedua, itu tidak ada angkat tangan. Bangun. Dan rakaat ketiga, ketika sujud masuk rakaat ketiga, bangun pengen masuk rakaat keempat, tidak ada angkat. Tapi setelah tahiyat awal, ketika bangun ada tahiyat, ada angkat. Paham ya? Nah, kemudian pas lagi sujud juga begitu. Ketika lagi pengen sujud, ya Allah liman hamidah. Ketika pengen sujud jangan Allah apa, nggak ada angkat tangan juga, nggak ada. Atau bangun dari sujud mau duduk di antara